dan ada lelah waktu aktivitas atau dyspnea on effort. Kemudian kalau lebih berat nanti bisa jadi edema paru, karena kan kalau ini jantung, ini septum, ini katupnya, ini jantung kiri, ini jantung kanan. Kalau ini atrium kiri, ini ventrikel kiri. Ketika terjadi gagal jantung sebelah kiri, kan dia gagal memompa darah ke aorta, sehingga nanti darahnya numpuk di ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri malah terdorong ke belakang ke atrium kiri. Atrium kiri kan terhubung dengan paru-paru, sehingga nanti bisa masuk ke paru-paru dan menyebabkan edema paru. Kemudian nanti bisa juga dia berupa gagal jantung kanan. Gagal jantung kanan, fungsi jantung kanan adalah menyerap darah dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Sehingga kalau dia gagal, maka darah itu akan numpuk di kaki jadi edema tungkai, numpuk di vulva dan skrotum bisa edema vulva dan skrotum, numpuk di perut jadi asites, dan bisa juga nanti peningkatan JVP. Nah, rata-rata penyebab-penyebab ini menyebabkan gagal jantung sebelah kiri dulu, baru nanti ke gagal jantung sebelah kanan. Tapi khusus untuk cor pulmonal atau karena PPOK atau kelainan parenkima jantung, gagal jantung akan dimulai dari sebelah kanan dulu, baru nanti ke sebelah kiri. Karena pada orang PPOK karena ngerokok terus, itu kan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang ada di paru. Nah, jantung kita itu kan perlu memompa darah ke paru-paru, yaitu dari ventrikel sebelah kanan melalui arteri pulmonal. Nah, kalau tekanan di sini tinggi, tentu agar darah bisa didorong masuk ke dalam paru-paru, maka tekanan di ventrikel kanan harus tinggi juga. Caranya gimana? Dengan hipertrofi. Nah, hipertrofi lama-lama nanti menjadi non-fungsional sehingga terjadilah gagal jantung sebelah kanan. Jadi pada cor pulmonal, gagal jantungnya berawal dari kanan dulu baru ke kiri, tapi kalau untuk gagal jantung akibat sebab yang lain, rata-rata dimulai dari sebelah kiri dulu, baru ke sebelah kanan. Nah, sekarang klasifikasi dari gagal jantung tuh bisa ikut AHA itu dari United Kingdom, atau ikut NIHA. NIHA itu klasifikasi dari New York. Dimana kalau AHA itu ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kalau NIHA itu ada NIHA 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau AHA kelas A, itu dia baru punya faktor risiko aja. Jadi entah itu DM, entah itu hipertensi, tapi belum ada gejala dan belum ada kelainan struktural. Jadi belum ada keluhan, belum ada kelainan struktur. Kemudian ada juga AHA kelas B. Kalau kelas B itu udah ada faktor resiko, udah ada DM, ada hipertensi, kemudian waktu dicek sudah ada kelainan struktur jantung. Misalkan pada gambaran ronsen sudah ada kardiomegali, tapi pasien belum ada keluhan, itu kelas B. Kalau kelas C udah ada keluhan, kalau kelas D sudah ada keluhan yang berat. Sedangkan kalau NIHA itu kita mau ngelihat sesaknya timbul waktu apa. Kalau NIHA kelas 1 dengan aktivitas biasa tidak ada sesak. NIHA kelas 2, aktivitas sedang atau naik turun tangga itu bikin sesak. NIHA 3, aktivitas ringan kayak jalan 20 meter sampai 100 meter, sesak, itu NIHA 3. Kalau NIHA 4, nggak ngapa-ngapain, istirahat pun atau duduk atau tidur, itu udah bikin sesak, itu NIHA 4. Jadi AHA kelas B sama dengan NIHA kelas 1, AHA kelas C, NIHA kelas 2 dan 3, AHA kelas D, NIHA kelas 4. Pemeriksaan kalau EKG, LVH ya biasanya ya, karena didominasi oleh gagal jantung kiri biasanya. Kita akan kelihatan Sokolov-Lyon kriteria tadi, S di V1 tambah R di V6 lebih dari 35 mm. Nah, di sini contohnya kebetulan dia pakai V2 itu boleh, tingginya 24 ditambah V6 tinggi 27, berarti ini tingginya sekitar 51 ya, 51 berarti lebih dari 35. Kemudian pada laboratorium akan ditemukan peningkatan kadar N-terminal pro-B-type natriuretic peptide atau disingkat NT-proBNP. NT-proBNP ini adalah hormon yang dihasilkan oleh jantung ketika ventrikel kita meregang. Jadi ketika ventrikel itu membesar pada gagal jantung, itu NT-proBNP yang dihasilkan akan banyak, sehingga dia bisa sebagai marker gagal jantung. Lalu pada ronsen torak, biasanya kardiotorak ratio-nya lebih dari 50%. Nah, tata laksana kalau dapat pasien CHF, perhatikan apakah ada tanda kongesti atau tidak.
Jika dia disertai dengan tanda kongesti, maka harus dikuras dulu kongestinya dengan loop diuretik, yaitu furosemid. Habis itu baru ditambahkan antihipertensi seperti ACE inhibitor atau ARB. Tapi kalau tidak ada, boleh langsung ACE inhibitor atau ARB. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dokter mau tanya, Ya. kalau yang tadi itu yang gagal jantung kita kan ada PND sama ODE ya dok? Tadi singkatannya apa ya dok? PND, paroxysmal nocturnal dyspnea. Kalau DOE, dyspnea on effort. Jadi kalau misalnya yang PND itu kayak sesak di malam hari aja ya dok? Terus kalau Betul, jadi waktu dia tidur tuh, dia tiba-tiba terbangun karena sesak. Gitu. Kalau yang ODE dok? DOE. Iya, DOE. Dyspnea on effort. Okay. Jadi sesak ketika aktivitas. Oh iya, terima kasih dok. Oke, sama-sama. Ya, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu ya. Yeah. Kita break dulu, mau sholat Jumat sampai kira-kira 12.30. Nanti kita mulai lagi sampai jam 1. Cuma nanti jam 1 kita break lagi sampai 1.40 ya. Habis itu kita baru lanjut lagi. Baik dok. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.